good morning. Happy Sunday to all of you, our beloved Wesley Sunday School children. How are you today, children? Miss Winnie is here. Hope you all are good and in healthy condition. But whatever condition and circumstances that you are facing, that you understand and know that Jesus Christ our Lord is with us. God is with us. So today, are you happy and prepare your heart to worship and to listen to God's word? Before that, have you taken your breakfast? Have you taken your bath and prepare yourself? Be ready to worship and listen to God's word. Okay? Before that, let's pray together. Fold your hand, close your eye. Let's pray together. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk minggu pagi yang cerah yang Tuhan sekali lagi anugerahkan kepada kami, untuk boleh datang, untuk boleh mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami dan Tuhan sucikan kami, supaya puji-pujian, persembahan, dan ibadah kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, let's sing together. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in
Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di hari Minggu ini. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi dan sudah bersukacita bersama. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau mendengarkan cerita sedikit dan kita juga mau mengetahui lebih banyak lagi tentang cerita Tuhan Yesus yang juga bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Ayo, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan mengumpulkan kami walaupun kami masih belum bisa bertemu, bertatap muka secara langsung, tapi kami bersyukur kami Tuhan berikan teknologi yang bisa memampukan kami untuk tetap melakukan ibadah bersama, tetap bisa memuji Tuhan bersama-sama melalui canggihnya teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami dan Tuhan tolong bukakan hati dan telinga kami supaya kami bisa mendengar dan kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan untuk membuat Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini kita mau mendengarkan cerita betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi anak-anak. Udah pernah dengar belum? Ya, kan ada lagunya juga. Jesus loves the little children, ya. Tuhan Yesus sayang sekali dengan anak-anak. Nah, kita baca dulu ya firman-Nya ya. Kita baca dari Alkitab. Ayo dibuka Alkitabnya dari Matius 19 ayat 13 sampai 15. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Yesus memberkati anak-anak. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, coba adik-adik bayangkan, kalau di mana ada anak-anak berkumpul ya, semua anak-anak berkumpul. Misalnya nih, tiba-tiba ada datang makanan kesukaan anak-anak, mungkin coklat-coklat atau pancake atau apa yang kalian suka ya. Tiba-tiba datang ke hadapan sekerumunan anak-anak, apa yang terjadi? Suasananya pasti jadi heboh ya. Saya mau, semuanya pada mungkin berebutan ya, langsung berebutan dan jadi tidak tertib. Nah, bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa juga serasa kalau misalnya ada sesuatu yang menarik mereka, orang dewasa juga pasti akan berdesakan gitu ya, maksudnya berkerumun ya, pengen paling depan, pengen lihat langsung gitu, pasti berdesak-desakan untuk supaya berada di paling depan ya, paling dekat dengan misalnya ada Pak Jokowi datang. Nah, siapa yang mau lihat Pak Jokowi langsung nih dari jarak dekat? Pasti semua orang berebut pengen melihat secara langsung dengan jarak yang lebih dekat. Begitu juga ya, ini ceritanya waktu Tuhan Yesus itu sedang berkhotbah di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Nah, kalau biasanya ya, Yesus itu kan suka menceritakan tentang perumpamaan-perumpamaan. Nah, orang-orang tuh senang mendengar khotbahnya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu menceritakan itu dengan perumpamaan-perumpamaan yang bisa lebih mengerti, bisa lebih mudah mereka mengerti ya. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus bercerita itu, nah para orang tua ini membawa anak-anak mereka. Jadi mereka bukan hanya orang tua saja yang datang mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka juga membawa anak-anak mereka. Mereka pengen anak-anak ini supaya bisa diberkati langsung oleh Tuhan Yesus ya. Orang tuanya ini ingin Tuhan Yesus itu meletakkan tangan di atas kepala anak-anak mereka dan memberkati mereka. Kenapa? Pasti semua orang tua ya, orang tua kan pasti sayang sama anaknya. Orang tua tuh pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu
meletakkan tangannya di atas kepala anak mereka dan memberkati anak mereka, mereka percaya berkat itu pasti akan terjadi. Mereka percaya anak-anak mereka akan diberkati Tuhan. Mereka percaya hal baik pasti terjadi pada mereka kalau Tuhan Yesus sudah memberkati mereka. Jadi mereka ini berdesakan. Nah, bayangkan ya, misalnya nih, Tuhan Yesus lagi khotbah, lagi cerita nih, terus tiba-tiba ini datang orang berdatangan terus. Nah, di sana kan bukan seperti sekarang ya, kalau misalnya kita mendengar khotbah itu mungkin pendetanya ada di atas mimbar yang posisinya lebih tinggi gitu ya. Jadi kan orang kan bisa lihat. Nah, ini mungkin Tuhan Yesus hanya berdiri di bukit mungkin ya, di yang bukitnya agak tinggi. Nah, kalau misalnya semua orang sudah datang berdesakan, nah Tuhan Yesusnya jadi nggak kelihatan kan, ketutupan sama orang-orang yang datang itu. Nah, jadi murid-muridnya marah, murid-muridnya merasa, waduh, ini kok kurang sopan ya, kurang sopan. Lagi Tuhan Yesus lagi khotbah kok tiba-tiba datang aja, mengganggu. Gimana nih orang-orang di sana yang sudah sedang asik mendengarkan firman Tuhan? Nah, itu ya. Jadi kita lihat sini, kenapa murid-murid Tuhan Yesus marah? Nah, mungkin ada alasannya juga ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu nggak mau orang-orang yang sedang mendengarkan firman itu terganggu karena anak-anak yang datang. Karena orang-orang tua yang membawa anaknya ini datang nih disodorin sama Tuhan Yesus supaya dengan harapan Tuhan Yesus memberkati langsung mereka. Ya, mungkin ada alasan-alasan yang lain juga kenapa murid-muridnya itu marah. Mungkin keadaannya jadi ricuh ya, keadaannya jadi nggak terkendali gitu ya. Yang seperti tadi, berdesak-desakan tadi. Nah, jadi seperti Pak Jokowi kalau datang kan ada pas pampresnya ya, ada pengawal-pengawalnya yang berjaga-jaga supaya nggak semua orang bisa langsung mendekati Pak Jokowi, kan berbahaya juga ya. Kalau misalnya Pak Jokowi terhimpit, nah itu kan berbahaya juga. Nah, mungkin murid-muridnya berpikir seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus menghalangi murid-muridnya, dia bilang, jangan usir mereka. Jangan halangi mereka datang kepadaku. Justru anak-anak inilah adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus bilang apa tadi? Anak-anak adalah apa? Anak-anak orang yang memiliki kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu adalah milik anak-anak sekolah minggu ya. Jadi kita harus tahu, oh ternyata kerajaan surga, Tuhan Yesus sudah kasih kerajaan surga untuk saya sejak saya masih kecil ya. Itu kalau kalian mau datang kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kalian mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kerajaan surga sudah menjadi milik anak-anak, apa yang kita lakukan? Oh ya sudahlah, orang kerajaan surga udah jadi milikku kok, aku suka-suka aja hidupnya. Nggak bisa ya anak-anak ya. Kalau begitu kita harus menjadi anak-anak yang selalu mau datang kepada Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap ada kesempatan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Seperti sekarang ini, walaupun kita masih di rumah, kita belum bisa pergi ke gereja, tapi kalian tahu, oh kalau hari Minggu jam segini saya harus buka Zoom misalnya, saya harus buka YouTube, saya harus ikut kebaktian sekolah minggu. Ada yang kurang kalau saya nggak datang sama Tuhan Yesus. Ada yang kurang kalau saya nggak baca firman Tuhan. Ada yang kurang kalau saya nggak dengar ceritanya Miss tentang Tuhan Yesus, tentang firman Tuhan. Nah itu ya, menjadi anak-anak yang selalu mau datang kepada Tuhan Yesus ya, anak-anak, supaya Tuhan Yesus memberkati hidupmu dan memelihara engkau sampai kamu nanti dewasa. Percaya nggak? Nah, ini Miss mau tekankan, harus percaya. Saat kamu percaya, maka itu akan terjadi ya, anak-anak ya. Nah, terus jangan pernah melupakan berkat Tuhan dan menjauhi Tuhan supaya kerajaan surga itu jadi milik kalian sampai akhir. Ya, sampai akhir hidup kita, kerajaan surga adalah milik kita. Nah, tadi kan Miss sudah bilang, semua orang tua tuh sayang sama anaknya. Semua orang tua tuh pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Ada nggak orang tua yang pengen, udah, kamu gak usah sekolah, nggak habis uang mama sama papa nyekolahin kamu. Udah, kamu suka-suka aja mau ngapain di situ. Ada nggak orang tua yang begitu? Enggak lah ya. Orang tuanya pasti pengen yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Jadi kalau orang tua aja pengen yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi kita lebih dari semua orang, lebih dari nenek kita, kakek kita, mama, papa, kakak, adik, guru, sepupu, semua lebih dari itu.
Kita itu istimewa di mata Tuhan, ya. Kita itu istimewa diciptakan Tuhan, kita itu istimewa di mata Tuhan. Jadi kasih Tuhan Yesus itu melebihi dari siapapun. Kalau kalian tuh bisa kecewa sama manusia, kita pasti pernah kecewa sama orang tua ya, sama papa kita, sama mama kita, sama teman-teman, sama siapapun kita pernah kecewa. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kamu harus cari Dia saat kamu senang, saat kamu sedih, saat kamu sedang gak ada teman mau cerita, cerita aja sama Tuhan Yesus, ya. Cerita sama Tuhan Yesus, datang sama Dia tuh, datangnya gimana sih? Ya udah, kamu bicara aja seperti anggap Tuhan Yesus itu ada di depan kamu, anggap Tuhan Yesus sedang duduk di samping kamu bisa cerita. Mungkin kalau nggak mau ngomong-ngomong langsung, keluar suaranya dalam hati aja. Tuhan Yesus, saya sedih ini, hari ini saya begini-begini. Tuhan Yesus, hari ini saya senang sekali loh, hari ini saya bisa menang kompetisi, atau hari ini saya bisa menyelesaikan tugas yang udah lama saya nggak bisa selesaikan misalnya. Nah, banyak hal, bukan hanya saat sedih, bukan hanya saat susah kita datang sama Tuhan Yesus, tapi saat senang juga bisa, ya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teman cakap-cakapmu, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai teman di setiap saat kamu butuh teman, ya. Jadi jangan sampai sedih, saya nggak punya teman, nggak ada yang perhatian sama saya. Enggak, ya. Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita, teman kita, bisa jadi sahabat kita juga. Oke, anak-anak, jadi tetaplah jadi anak-anak yang disayangi oleh Tuhan Yesus, ya. Kalau anak yang baik itu di mana-mana tuh disayang sama orang-orang, disayang sama orang tua, disayang sama siapa aja. Kalau anak yang baik, yang sopan, yang mau menolong, ya, yang pokoknya yang baik lah. Ada nggak orang tua yang nggak sayang sama anak yang baik? Enggak, ya. Rata-rata semua orang, kalau kita baik, kita tuh seperti cermin. Kita baik, orang baik sama kita. Kita baik aja belum tentu orang baik sama kita, apalagi kita jahat, ya kan? Nah, jadi kita harus pilih menjadi anak yang baik, supaya berkat-berkat Tuhan itu tetap ada pada kita dan kita tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus, ya. Ya anak-anak, jadi gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya, ya. Setiap ada kesempatan, datang pada Tuhan, dan jangan lupa kalau misalnya ada sekolah minggu, ada waktu gereja, mungkin ada waktu Bible study, atau apapun itu, pertemuan-pertemuan ibadah, kalau kalian bisa ikut, tetap ikut, ya. Jangan cari alasan, aduh saya capek, aduh saya sibuk, udahlah nggak usah lah, minggu depan aja. Jangan anak-anak, ya. Itu kalau dari awal kita sudah kasih banyak sekali excuse, banyak alasan, nanti terus-terusnya kita itu menjadi makin malas. Usahakan jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti itu, ya. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap berada di jalan yang benar, ya, supaya berkat-berkat Tuhan itu tidak luntur, tidak hilang. Kita tetap diberkati dan kita tetap dipelihara Tuhan. Nah, Ibrani 10 ayat 25 itu mengatakan jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan, jangan sia-siakan kasih yang sudah Tuhan berikan, jangan sia-siakan keistimewaan yang sudah Tuhan berikan pada kalian. Anak-anak sekolah minggu, kerajaan surga adalah milik kalian, ya. Nah, ini aja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Semoga anak-anak tetap ingat, ya, pesan-pesan hari ini. Apa tadi? Kerajaan surga adalah milik kalian. Kalau orang tua itu menyayangi kalian, Tuhan Yesus lebih sayang lagi kepada kalian. Kalau sudah Tuhan Yesus sayang pada kalian, kalian bagaimana? Kalian juga harus sayang sama Tuhan Yesus dengan tetap mencari Dia dan tetap melakukan perintah-perintahnya. Ya anak-anak, oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar, betapa Tuhan mengasihi kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan Tuhan, tolong kami agar walaupun kami masih muda, kami masih kecil, tapi kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak yang tetap mencari Tuhan, yang rajin ke gereja, yang rajin membaca firman, menjadi anak-anak yang rajin datang ke pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Tuhan,
untuk kesempatan ini, dan kami mau berdoa supaya Tuhan terus memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Happy Sunday and God bless you.